Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimina mu'minina wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa nurina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, para orang tua, para asatidz, para sepuh yang kita muliakan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah dan alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian kita yang masih membahas tentang perhiasan. Dalam hal ini ada dua sisi yang mana bisa bermakna makmurun tapi juga bermakna mamnu'un. Berhias itu ada yang perintah tapi juga ada yang larangan. Sebelum kita lanjutkan kembali bahasan ini, marilah kita sama-sama menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah, terutama di musannif hadzal kitab, juga dihadiahkan pahalanya kepada guru-guru kita, orang tua kita yang telah mendahului kita. Juga mudah-mudahan kita bersama-sama mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan. Ala diniyah wa ala kulli salihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه. وعن عمرو بن شعيب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا شرف مخيلة ولا صرف فإن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده. رواه Ahmad. Hadis ini mendalilkan bahwa jika kita kaitkan dengan bahasan kita yang juga sudah dibahas sebelumnya, at-tazayyun yang mengandung makna makmurun tapi juga bermakna mamnuun. Bisa menjadi perintah, boleh artinya, tapi juga bisa bermakna larangan, tidak boleh. Boleh atau tidak boleh, maka itu yang harus kita pahami. Jika didasari sebelumnya ialah
Niatnya itu pertama untuk membanggakan agama, untuk menjadikan agama ini agama yang dikagumi. Simbolnya adalah khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Berhiaslah ketika kita sholat, ketika kita masjidin, pergi ke tempat sujud masjid. Khudzu, ambillah zinatakum, hiasanmu, maksudnya berhiaslah. Jadi berhiaslah dalam hal ini lissalah, inda kulli masjidin artinya lissalah, bukan hanya sebatas menutup aurat. Kalau hanya sebatas menutup aurat, kita sudah tahu batas aurat kita. Tapi juga mengandung lebih daripada hanya sebatas aurat, menutup aurat itu, yaitu mengandung hiasan. Artinya hiasan ini berarti sesuatu yang lebih dari sebatas normal. Normalnya menutup aurat, tapi menutup auratnya ada sesuatu yang lebih dari hiasannya, umpamanya pakaian yang digunakan. Ya, ambillah pakaian yang lebih dari hanya sebatas menutup aurat. Jadi tidak masalah kalau pakaian kita, umpama kain sarung kita itu kain sarung yang premium, ya, gitu ya bahasanya, yang berkelas. Tidak kain sarung layaknya kita untuk tidur. Nah, ada tuh, kalau zaman-zaman dulu orang tidur itu kan simbolnya itu juga pakai kain sarung aja. Jadi kampung-kampung mungkin masih itu kain sarung. Nah, sarungan ini ada sarungan untuk sholat, bahkan di sebagian tempat itu memang orang kemana-mana itu pakai kain sarung, terbiasa seperti itu. Ada pakai kain sarung itu bahkan di tempat-tempat atau acara-acara formal, kain sarungan aja. Kalau dulu orang sebagian merasa risih itu naik pesawat pakai kain sarung, apa ini pesawat pakai kain sarung, aneh ini orang. Kalau sekarang nggak ada lagi yang aneh-aneh itu tuh ya. Mau pakaian bagaimana juga, ya asal berpakaian insya Allah ya tidak aneh lah gitu kan. Nah, ambillah pakaian kita untuk sholat itu sesuatu yang lebih. Nah, kadang-kala kita ini yang lebihnya itu yang setahun 2 kali itu aja, Idul Fitri, Idul Adha, atau memang yang lebih atau mungkin terbaru, mungkin juga termahal begitu. Selebihnya ini pakaian harian, sholat harian, ada pula pakaian sholat harian ya. Memang ada itu biasanya itu. Ya ini kalau kita sholat harian ini pakaiannya. Ibu-ibu mau kenanya ini tuh, mau kena harian ini. Kalau Idul Fitri ya ini mau kenanya gitu ya. Apalagi sekarang kaum perempuan nggak mau kalah juga dengan laki-laki, emang nggak bisa disalahkan juga. Ya, karena kita juga yang memulai. Kalau dulu kan pakaian mukena itu putih semua ya. Saya kira itu udah jauh-jauh juga, era 90-an masih itu. Sudah ke 2000-an ke atas ini berubahnya ini. 2000 sebelum 2000 itu mukena itu tuh bila disebut mukena telepon itu langsung pikiran kita itu putih aja, udah putih gitu kan. 2000 ke atas itu mulai berubah. Memang nggak ada yang salah, tapi pakaian putih itu adalah simbol kesucian dan juga itulah pakaian terbaik sebenarnya. Warna, bukan warna, ada yang bilang
Jadi kalau putih dengan hitam itu bukan warna, kayak yang warna itu selain putih hitam. Jadi kalau hitam putih itu belum warna, juga orang mengatakan seperti itu. Makanya foto tidak berwarna berarti hitam putih. Berarti hitam dengan putih ini belum warna. Ya, itu terserahlah orang mau bilang apa, kita mau bilang warna juga ada yang melarang juga kan. Nah, itu putih semua kan gitu. Tapi kalau laki-laki dari zaman kita lahir juga itu sudah berwarna-warni pakaian sholatnya. Nah, jadi jangan salahkan juga kaum perempuan ikut laki-laki gitu. Laki-laki itu tidak semua juga pakaian putih-putih dia kalau sholat itu macam-macam juga, belang sana belang sini juga, gitu kan. Akhirnya apa namanya ini yang perempuan juga, apalagi para pegiat apa namanya ini orang-orang yang mencari sesuatu yang baru gitu, selama tidak melanggar syariat begitu, mereka cari itu fashion kan namanya itu tuh. Wah, ini bagaimana nih untuk menarik kaula muda, anak-anak remaja ini nih. Ya memang bagus juga ya, dia tertarik dia gitu kan. Nah, untuk sholat itu. Akhirnya beragamlah sekarang ini, mukena itu berbunga-bunga segala macam gitu kan. Nah, ya bukan kadang tuh bukan hanya sebatas bunga gitu kan, nah, lebih daripada itu hiasannya macam-macam gitu. Sekarang itulah, itu sudah real, sudah nyata ya, yang dulu tidak kelihatan. Bahkan kalau ini ya memang kalau secara ajaran ya tidak melanggar syariat, tetapi bicara mana yang lebih, kalau mau bicara afdal, ya afdal namanya atau baik, itu pakaian memang sholat itu pakaian yang serba putih-putih, gitu kan? Nah, itu. Sehingga tradisi orang-orang tua dahulu, kita bicara tradisi adat, maaf kata ibu-ibu nih, mau kena kan itu. Kalau sebagian itu bukan hanya penutup bagian atasnya, tapi juga bagian bawah kan. Kalau mukena itu kan dua macam tuh. Satu penutup bagian atas, yang kedua yaitu roknya, pakaian bagian bawahnya kaki. Nah kalau mukena zaman dulu bagian kaki ini tidak ada, dari pinggang ke kaki ini nih. Maka sehingga orang dulu itu apa? Kain sarung. Nah, kebayang kita kan kain sarung. Nah, saya ingat tuh dari mulai kakek sampai ke orang tua pun mengingatkan kepada ibu dan nenek bagi si kakek. Kain sarung itu tuh. Ya, tapi ini lebih kepada adat sebenarnya. Kain sarungnya itu harus yang juga kain sarung warna putih. Jadi juga kain sarung yang warna putih. Jadi senada dengan mukenanya yang putih itu. Jadi seolah risih, mukenanya putih, tapi kain sarungnya berwarna-warni. Gitu. Nah, itu. Bahkan sampai mendalilkan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Tapi itu namanya ar-ra'yu, pendapat perorangan, bukan ijtihad, karena ijtihadnya juga tidak ditemukan dalam keputusan umpamanya majelis ulama, tidak ditemukan juga. Tapi itu ar-ra'yu, pendapat pribadi, perorangan. Nah, itu. Ini katanya ibu-ibu pakai mukena, tapi kain sarungnya kain sarung laki-laki nih. Nah, itu dulu tuh kita boleh ingat itu. Nah, seperti itu mereka menjaganya. Nah, kita kalau bicara orang dulu, kita memang menyerah pada zaman sekarang nih, menjaga ini sebenarnya tradisi mazhab Syafi'i, namanya al-ikhtiyar. Kehati-hatian, mana tahu menjadi masalah. Nah, itu lebih bagus keluar dari masalah. Keluar dari masalah mana? Seragamkan saja.
jangan terkesan pakaian laki-laki, itu kan keluar dari masalah pasti. Daripada dianggap menjadi pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki, nah ini kan dalam mazhab namanya al-ihtiyatan, kehati-hatian, menjaga jangan sampai terkesan menjadi pakaian laki-laki seperti itu. Tapi kalau sekarang kan sudah mukena itu ya dari mulai atasannya, bawahannya itu dia sudah satu paket. Kalau dulu ada tuh cuma mukena bagian atasannya aja, bawahnya kain sarung, kain sarung aja. Nah kain sarungnya itu dicarilah kain sarung yang putih, kalau bisa polos lagi yang tidak ada ininya itu. Nah, kalau tidak memang cari kain putih dijahit. Saya ingat zaman dulu tuh kain putihnya itu kalau tidak salah namanya itu kain belacu. Wah, tebal kainnya itu. Tapi belacu itu memang susah kalau dicari sekarang yang betul-betul belacu itu. Memang belacu banyak juga nanti. Tapi yang belacu zaman dulu itu tuh itu bisa diambil di bakar dikit, asapnya tuh bisa untuk disedot di hidung, bisa menghilangkan, meredakan penyakit respong. Ya, itu belacu memang. Biasanya goni karung tepung segitiga biru dulu itu belacu asli betul. Susah mau dicari sekarang belacu seperti itu ya. Begitulah tuh. Jadi kita kembali bahwa ya az-zinah tadi itu tuh. Nah sehingga asumsi az-zinah, pemahaman yang dapat diterima oleh kita hari ini atau zaman sekarang ini, az-zinah itu ialah tampil menarik. Nah, tampil menarik. Nah, sehingganya mulai tradisi itu bergeserlah tuh. Tradisi orang-orang dahulu tadi mulai bergeser, sudah pemandangan putih. Kalau kita lihat di barisan ibu-ibu itu udah tidak kelihatan lagi zaman sekarang, ya kan? Ya putih tetap ada, tapi warna-warninya tuh. Mereka juga beralasan itu di depan kaum laki-laki dari dulu katanya tidak juga putih semua, ya kan? Kita mau membantah apa, memang benar juga dan memang tidak salah secara syariat. Nah itu artinya apa? Pada prinsipnya menutup aurat, dan tentu pakaian ini adalah pakaian yang suci daripada najis, karena syarat sah sholat diantaranya ialah suci daripada najis badan, pakaian, tempat. Nah, tempat sholat kita. Nah, berarti termasuk pakaian. Jadi pakaiannya memang harus menjadi sebuah perhatian yang memang penting untuk kita sholat. Kadang saya bisa mengingatkan, terutama di lingkungan sendiri, kalau umpama dalam kajian-kajian itu tempat menyuci pakaian sholat kita ini betul-betul harus terjaga dan pasti bisa dipastikan tidak bercampur dengan pakaian yang lain daripada pakaian sholat ketika menyucinya. Nah, maka kita jangan sembarang sebenarnya memberikan nyuci pakaian kita ke laundry itu. Kita kan nggak tahu di situ tuh, dia mana itu dicampur aduk aja itu. Nah, oleh sebab itu pakaian sholat kita ya sudahlah, kita aja sendiri cuci begitu di rumah, atau pastikan istri kita aja yang mencuci, anak kita yang mencuci, dan mereka udah dipahamkan bagaimana jangan sampai cucian kita itu hanya menyuci secara zahirnya saja, tapi secara hukumnya masih tetap najis. Ini kan kalau tidak diajarkan, mereka tidak tahu nih. Secara hukmi ada di situ najis hukmiyah. Secara hukum tetap masih najis, tapi kan sudah dicuci berkali-kali dengan deterjen ini segala bagai pengharum pewangi. Kalau belum terpenuhi tata cara menghilangkan najis secara hukum fikih,
secara syariat, maka secara hukum itu tetap ada najis di situ, hukmiyah namanya. Secara hukum najis, tapi secara zahir memang tidak kelihatan. Nah ini terutama pakaian sholat. Oleh sebab itu pakaian sholat nih kalau kita cuci disatukan dengan pakaian anak-anak kita, pakaian dalam segala bagai itu cuci aduk. Kemudian proses berikutnya tidak dipilah lagi. Sebenarnya pemilahan itu dari awal sudah itu, udah dipisah itu. Ini pakaian ini pakaian untuk sholat ini. Ya. Yang kedua, kalaupun itu belum sempat juga, nanti waktu membilasnya, kan itu udah mulai dipisah ke membilasnya itu. Nah ini baskomnya khusus untuk pakaian sholat, ini pakaian yang bukan untuk sholat, ini pakaian dalam segala bagai. Nah pakaian sholat ini yang tidak kalah pentingnya itu apa? Itu harus dialiri oleh air yang mengalir. Nah kan? Atau dengan cepokan air, nah mengalir juga, atau keran mengalir juga. Kalau cuma baskom 3 mau 5 mau berapapun, kocak-kocak di sini, pindah lagi di sini, kocak-kocak lagi, pindah lagi di sini, kocak terakhir bawahi, keringkan, jemur. Ini kan cuma pindah-pindah aja nih. Nah itu, jadi harus apa? Dialiri air atau dikucuri air. Itu usaha kita tuh sampai kita meyakini bahwa ini ya jika pun seandainya itu hanya tadi dari awal itu jangan bercampur kan gitu. Kalau sudah dari awal sudah bercampur dengan kata celana dalam, ini kan rentan gitu kan. Nah, ini sejadah, ini kain sarung sholat, ini baju, ini jubah, ini mukena, ini pakaian dalam, CD ini ini pakaian anak usia 5 tahun ke bawah, pakaiannya campur semua pakaian harian kocak semua di mesin apa namanya pencuci itu. Gimana itu? Bersih tak? Bersih, wangi, tapi tidak terpenuhi syaratnya. Nah, ini kita khawatir. Ya. Jadi kalau kita mau menghantar pakaian yang ke tempat penyucian atau laundry itu, ya itulah yang tidak kalah pentingnya itu. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang dapat menghalangi satu syarat di antara syarat-syarat sholat, yaitu suci daripada najis. Karena najis yang banyak itu najis yang di tengah, yaitu mutawassithah. Mughalladzah itu mungkin agak tertentu saja karena anjing dan babi dan turunannya, anaknya terlahir daripadanya, gitu kan. Kemudian lagi mukhaffafah sedikit sekali mukhaffafah ini, karena mukhaffafah hanya kencing bayi laki-laki 2 tahun ke bawah yang hanya minum air susu ibunya. Nah kan sedikit sekali, apalagi zaman sekarang. Kencingnya juga kencing anak laki-laki pula tuh, dan anak perempuan. Anak perempuan semua sama dengan mutawassithah semua itu. Yang mukhaffafah itu kencing anak laki-laki umur belum sampai 2 tahun, belum makan minum, belum makan apa-apa. Kalau minum ya, kalau minum air putih kan ada masalah. Belum makan apa-apa kecuali dia hanya masih ASI dari ibunya itu. Akan jarang kurang sudah itu. Seperti itu. Nah kencingnya itu mukhaffafah. Ya. Nah, jadi yang banyak itu mutawassithah. Nah, ini najis mutawassithah ini di mana-mana. Nah, itu. Jadi harus terpenuhi satrul aurat tadi itu, jangan hanya kepada at-tazayyunnya yang lebih, kepada hiasan-hiasannya yang menarik, nah, bunga-bunganya yang timbul, yang bunganya yang cerah, yang bunganya menyejukkan pandangan mata begitu, pemandangan lah itu ini segala bagai. Nah itu
Kita kembali kalau orang-orang dahulu itu tidak mau. Bahkan apa ya? Yang kira-kira bisa menjadikan pandangan-pandangan di masjid-masjid begini nih, di depan itu tuh, itu orang dulu tidak mau. Kalaupun ini ya di atas ini kan, karena orang kan kalau sholat tidak pula ke atas kan begitu. Tapi yang sejajar mata itu tidak ada, kayak masjid kita nih kan. Kalaupun ada tuh hanya pintu aja tuh ada kaligrafi ya kan. Nah, tuh. Tapi di depan kita ada tapi di atas. Apa kita sholat memandang ke atas kan tidak juga. Yang sejajar kan aman tuh. Nah, gitu. Sampai begitu padahal tulisan kaligrafi loh. Apalagi pemandangan. Nah, ini masalahnya. Kalau sudah pemandangan di depan kita nih, pemandangan pantai gitu kan. Daun melambai-lambai walaupun tidak bergerak gitu kan di depan kita nih. Nah, ini sampai begitu orang dulu tuh menjaga. Walaupun ini tidak tertulis di dalam kitab-kitab juga tidak tertulis ya, tapi ini adalah al-adatu muhakamatun, dan adat inilah yang adat bersandikan syarak-syarak bersandikan kitabullah tuh. Bagi orang-orang Sumatera Barat kan seperti itu ininya tuh, apa namanya, petuahnya tuh. Nah, itu dia. Walaupun ada tapi bersandikan syarak kan, tradisi memang, tapi tradisi ini nih memang nyambung dengan syarak. Wah, ini tidak nyaman nih kalau kita sholat di depan kita nih ada pemandangan di dinding gitu kan. Sehingga boleh kita lihat masjid-masjid kita itu ya ada, kalau ada kan sebelah atas begini kayak Masjidil Haram gitu kan. Masa orang memandang ke atas sholatnya kan begitu, pandangan kita ke bawah. Nah, sehingga orang sampai sejadahnya, sampai karpetnya, nah ini kan kita ini, karpet kita ini. Karpetnya itu yang sederhana, yang begini-gini aja. Ya, walaupun sebenarnya kalau mau berhalusinasi macam-macam aja kelihatan di karpet itu tuh. Padahal kalau realnya, nyatanya karpet itu bunga-bunga aja itu, bunga gitu kan. Tapi kalau berhalusinasi, berhayal, macam-macam kelihatan gambar itu tuh, kelihatan gambar. Tapi mudah-mudahan tidak kelihatan dikecil-kecilkan sama sekali. Itu alhamdulillah tidak ada lambang agama lain, salib, ngomong ada kan. Walaupun dipandang sejauh-jauhnya tidak ada. Tapi kalau ini kayak gambar ular, ini kayak gambar orang berenang, macam-macamnya. Padahal aslinya bunga cuma. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi termasuklah tadi itu tempat sholat kita tadi itu. Nah, itulah makna kulu washrabu wa tasaddaqu dalam hadis Nabi. Kulu washrabu wa tasaddaqu, makanlah, minumlah, bersedekahlah min ghairi mahilah. Ya, tidak didasari kesombongan. Apa maknanya dengan ayat tadi itu toh? Nah, ini. Jadi ini ditaklil namanya dengan pakaian. Jadi kalau makan, minum, bersedekah jangan karena didasari oleh kesombongan, berarti berpakaian juga, karena pakaian itu sangat erat dengan kesombongan, sangat erat. Wala syarat, juga jangan berlebihan. Nah, kan gitu. Ini bahasa ini, jangan berlebihan. Jadi berpakaianlah, jangan berlebihan. Ukuran berlebihan itu apa? Standarnya apa? Agama yang bilang itu berlebihan. Nah, bagaimana ukuran beragama? Terus kita teliti itu menurut agama ini A, B, C, D. Ya, kalau menurut adat istiadat, nanti dulu apakah adat istiadat itu bersandikan syarak? Kan itu masalahnya. Ya kalau tidak, jangan dulu. Kalau adatnya Papua justru mereka protes kalau pakaian mereka itu dipakai dengan cara yang tertutup. Seperti kemarin yang sekarang jadi wakil presiden, waktu 17 Agustus, dia pakai pakaian adat Papua, tapi bertutup, diprotes sama orang Papua. Oh tidak, orang Papua, kami tidak begitu pakaiannya. Kan? Dengan coba-coba pakai adat pakaian orang, diprotes orang. Mestinya dibuka gitu. Gibran ditutupnya, dia pakai
zaman dulu baru pakai yang ada, diprotes. Nah, berarti kan adat belum tentu sesuai dengan syarat. Jadi kalau ada Papua di sana, biarlah mereka adatnya mereka begitu kan, tapi syarat tidak sesuai seperti itu. Nah, jadi adat harus bersandingkan syarat, nah, kan begitu. Oleh sebab itu, fa innallah yuhibbu ayyara athara ni'amihi ala 'abdi. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa sesungguhnya Allah itu senang, Allah suka ayyara athara ni'amihi. Nikmat Allah itu diperlihatkan. Nah, kalau bahasa kita yang lebih bisa diterima oleh anak-anak kita, dipamerkan. Berarti boleh pamer, boleh. Tapi apa? Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Nah, kalau sudah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, seperti ada itu batasan-batasannya itu. Innallaha yuhibbu ayyara, ya, asara ni'amihi ala 'abdi. Kita perlihatkan nikmat Allah itu kepada orang lain. Nah, itu Allah suka tuh. Nah, tapi bagaimana caranya? Itu tadi judulnya min ghairi makhilah wala syaraf, tanpa didasari oleh kesombongan dan bukan pula didasari oleh keterlampauan atau berlebihan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Kiranya inilah yang kita bahas pagi hari ini. Segala kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا رب